Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa bila resmi memenangi Pilpres 2024. Menurut Retno, kebijakan tersebut akan menggerus pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk kesejahteraan guru. Kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu, karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk pelayanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak, apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis, saat aja melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain, taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, ya bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah. Bukan kemudian dananya tetap, tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu anggaran BOS-nya. Sedangkan juru bicara Timnas Amin Indra Karismiaji menyatakan bahwa saat ini anggaran pendidikan masih kurang. Untuk itu yang harus diperhatikan adalah akses pendidikan karena masih banyak anak Indonesia yang tidak sekolah. Bukan makan siang gratis yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Ngapain kalau ini bicara urusan daerah, tapi dibahasnya di rapat kabinet, bicara era APBN, itu kan yang semua media bahkan menteri ngomong seperti itu. Nah, kita bicara tadi yang saya sangat sepakat disampaikan oleh Bu Retno, karena Bu Retno tahu persis anggaran pendidikan kita ini kurang. Dan ini juga kenapa Bank Dunia juga sampai ikut berbicara. Tahun 2020 Bank Dunia itu bikin kajian, judulnya Janji Pendidikan Indonesia, yang sampai hari ini belum terpenuhi. Kita bicara tentang akses pendidikan, masih banyak anak Indonesia yang nggak bersekolah. Ya kan? Tiap tahun kita ribut PPDB zonasi. Udah nggak bersekolah, biayanya juga belum gratis karena masih banyak pungutan, sekolah swasta masih bayar. Nah ini sekarang kita mau dibebani, ada sebuah program baru yang sebetulnya secara akademis tidak dibutuhkan oleh anak Indonesia. Tanggal 5 Desember yang lalu, OECD itu mengeluarkan kajian PISA yang menunjukkan kalau anak Indonesia tidak termasuk anak-anak yang kekurangan makan, yang kelaparan. Kita bahkan di atas Malaysia, di atas Filipina, di atas Thailand, itu kita ada datanya. Nah ini kan sekarang kalau kita mengatakan 200 triliun lebih itu akan dipakai untuk membiayai makan siang yang tidak dibutuhkan secara kajian ilmiah, itu suatu hal yang sangat kacau kan, belum lagi prosesnya tadi, ya kan? Nah, kalau kita bicara kajian ilmiah yang dibutuhkan apa? Sekolahnya, SMP Inpres, SMA Inpres, gurunya, kasihan guru-guru honorer kita. Janji kita kepada Bank Dunia begitu ya terkait dengan sektor pendidikan tadi. Janji negara ini terhadap rakyatnya yang diangkat oleh Bank Dunia. Makanya Bank Dunia udah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.